네가 보고 싶어 날 손안을 담아 이모티콘 하나하나 속에 달라지는 내 미묘한 심리를 알까 아니 바쁘지 않아 Nothing 나나 잠들어 있지 않아 있었냐냐냐 지금 다른 사람과 함께 있지 않아 Yeah, boy. Bel, bangun dong Bel. Lu gak capek apa tidur terus? Mau dijenguk Arya tuh. Bel. Ih anjir, bangun cok. Bel. Bubub, Ini kita loh Bel. Lu bisa lihat kita kan? Bubub Arya. Dasar Ibel. Giliran bilang dijenguk Arya aja langsung sadar. Oh, udah temenan lama sama dia, kenapa gak hafal-hafal sih El? Bubub, Sumpah merinding gue lama-lama. Bubub Arya. Bubub Arya. Alhamdulillah, pasien Isabel sudah sadar. Ini teman saya nggak gila kan dok? Soalnya sebelumnya nggak kayak gini. Tidak, memang masih masa penyembuhan, jadi wajar kalau masih ngigo. Malah hitungannya pemulihannya berjalan dengan sangat baik, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tolong tinggalkan pasien sebentar ya, nanti kalau sudah stabil boleh dijenguk lagi. Silakan, bisa menunggu di luar. Oh, baik dok. Sus, tolong hubungi papanya ya, bilang kalau pasien sudah sadar. Baik dok. Progres pemulihan pasien Isabel sangat bagus pak. Dan karena pemeriksaan hari ini sudah selesai, saya permisi ya pak. Bubub Arya. Maafin papa ya nak, papa belum bisa tangkap orang yang menganiaya kamu. Tapi papa janji sebentar lagi orang itu bakal tertangkap. Sekali lagi maafin papa ya sayang, maafin papa yang gak bisa jagain kamu. Kirain gue nggak balik-balik sih dari toilet. Lama amat dah. Berak meteor kali ya? Lo kayak nggak tahu dia aja. Dia itu kalau BAB sambil scroll TikTok. Oh ya, sebenarnya siapa sih yang pukulin Ibel? Jahat banget. Emang Ibel salah apa sih? Gue tahan-tahan nih pengen ngomongin ini dari tadi sama kalian. Iren malah kagak balik-balik. Gue curiga aja sih, Ibel itu mengalami nasib yang sama kayak ibu-ibu yang pernah jatuh pas di pengungsian itu loh. Kenapa gue bisa ngomong begini? Soalnya kemarin waktu lo sakit, Ibel itu dorong Kiot pas di parkiran. What? Jadi maksud lo, lagi-lagi ini terjadi karena orang misterius yang gak pengen lihat Kiot menderita itu? Ya gitu deh, itu analisa gue ya. GG juga stalkernya Kiot. Ada di mana-mana gitu, sampai bisa masuk kampus kita. Jangan-jangan si orang misterius itu juga tahu lagi kalau kita yang kirim buzzer bayaran kemarin. Kan yang nyuruh Genta itu si Ibel. Nah ya kan, makin masuk akal kan. Jadinya Ibel diincar deh sama orang misterius itu. Gila ya kalau dipikir-pikir, seobses itu dia sama Kiot. Gak habis pikir gue. El, telepon dari siapa sih? Angkat lah. Ngapain lo liatin doang? Ini dari bokap gue. Bentar gue angkat dulu. Apa sih? Telepon-telepon mulu. Lo gak bisa ya gak ganggu gue? Padahal 5 hari ini gue udah tenang ya tanpa kehadiran lo. Kalau lo nutup telepon ini, lo gak akan dapet info penting yang sangat berharga buat lo. Info penting. Dan info ini bisa lo pakai buat bahan caper ketunangan orang. Jaga ya congor lo. Kak Juna itu jodoh gue. Jadi gak ada salahnya kalau gue berusaha dapetin apa yang harusnya jadi milik gue. Emang apa sih? Ini tentang orang yang mukulin bestot lo. Malam di saat Ibel dipukulin orang gak dikenal, kebetulan gue lewat sana karena gue mau balik ke asrama. Tengah jalan motor gue mogok. Akhirnya gue jalan kaki. Nah gue gak sengaja lihat tuh dari jauh Ibel dideketin orang gak dikenal dan buk. Dia dipukulin. Terus? Terus tukang parkir lo. Enak aja, gak ada yang gratis ya Pikmi. Buat dapetin video ini gue harus manjat-manjat dan ngilang beberapa hari biar orang topeng boneka Dajjal itu gak bisa nemuin gue. Ya terus mau lo apa? Duit? Nah itu tahu. Tai lo. Temui gue di Starbucks deket showroom Sakura. Lo pasti kangen kan lama gak ketemu gue. Yaudah, najis. Tai mau tai. Siapin dana 2M kalau lo mau videonya. Lo gila ya?
Gak waras. 2M duit dari mana? Kan bisa ngepet dulu. Catch you later, baby girl. Sialan, lagi-lagi gue diakalin mulu sama cowok mau kondom menjijaikan itu. Tapi gue tuh butuh info dia. Hah? Ternyata selama kaki gue sakit, gue melewatkan banyak event ya. Dari si like shot videonya kesebar, sampai Ibel yang dipukulin orang gak dikenal. Sangat membagongkan sekali. Jangan sampai gue jadi korban selanjutnya. Gue harus tahu siapa sosok misterius itu. Assalamualaikum, Mona pulang. Ghostface, Johnny Cage, Kano, Sonya Blade. Anjir, bukan udah mati tadi? Hah? Sialan. Ma, Bang Arya main game sambil marah-marah kayak orang gila. Gue yang gila, kenapa lo yang ribet? Makanya kalau suka itu confess, bukan kayak orang stres. Main game 24 jam sambil marah-marah, lupa makan, lupa mandi, lupa kalau harus kuliah. Pantesan kuliah ngulang mulu. Udah 5 hari loh abang gak ngampus. Besok papa pulang. Kalau sampai papa tahu abang udah absen hampir seminggu, Mona gak akan bantu cari alasan. Cerawat. Ih, greget gue. Apa gue bohongin aja ya orang ini ya? Kayaknya kalau nggak dibantu gak kelar-kelar masalah mereka. Oh ya, gue cuma mau ngasih tahu. Abis kejadian kemarin Lex 1 sakit, demam udah 2 hari belum sembuh. Bukan urusan gue. Lagian dia pun cowok, ngapain ngadu ke gue? Ngadu aja sana ke cowoknya. Yang ngadu siapa? Gue itu ngasih tahu loh. Jeffana udah lama gak nyamperin Lexa. Mereka udah resmi putus. Dan kayaknya Jeff juga udah lepas tangan. Toh kalau dilanjut bokapnya Lexa juga gak bakal setuju. Dah, gak ada gunanya ngomong sama orang kolot. Capek gue lama-lama sama mereka. Lexa sama Bang Arya nih, pasangan apa sih? Orang mah kalau ada masalah tuh ngomong, komunikasi, bukan malah diem-dieman. Lama-lama gue nih yang kena mental. Mana videonya? Kasih dulu duit. Anjrit. Kok cuma segini? Sorry gak dulu. Apaan? Masa cuma 100 juta? Tas lo aja harganya lebih mahal dari ini. Lo jangan meras gue ya sama Kondo. Yang manusiawi aja lah. Lo pikir ini film? Dapat dari mana gue uang sebanyak itu? Kasih videonya sekarang atau gue bakal ngadu yang enggak-enggak ke bokap gue. Itu gak mahal, Pick Me. Sepadan lah sama effort gue buat dapetin video ini. Gue hampir mati pas video ini nih. Hampir mati ya? Ya bagus lah kalau mati. Alhamdulillah, syukurilah. Gue bakal syukuran 100 hari berturut-turut. Tapi sayangnya kameramen selalu selamat ya. Gak bisa syukuran deh gue. Dan malah jadi anomali yang mau moratin gue. Duit jajan gue tuh cuma ada segitu oh Gap. Akhir bulan belum ditransfer sama bokap gue. 100 juta dengan konsekuensi hidup hampir mati menurut gue gak sepadan, cowok. Oh gitu ya. Ya udah gak jadi deh. Orang gue cuma punya segini kok. Yang bilang gak mau tuh siapa? Ya kali duit gue tolak. Gue protes bukan karena gue gak mau. Ya udah cepet kirim videonya ke gue. Sabar ya, Ge. Dasar laki-laki bodoh. Padahal itu kan cek palsu. Mau aja gue kibulin. Pasti dia gak pernah lihat cek asli. Makanya dia langsung percaya. Udah gue kirim. Coba cek. Udah masuk belum? Cuma video beberapa detik doang. Mana kagak jelas gini hitam-hitam. Lo mau nipu gue ya? Itu bukti video versi yang udah disensor. Kalau lo bisa ngedit, pasti lo bisa lihat videonya. Info harga nawarnya kayak gitu modelannya, Pick Me. Kalau lo kasih gue 2M, gue bakal kasih yang lebih jelas daripada itu. Tapi sayangnya lo nggak bisa kan? Ya udah ya, Pick Me. Gue ada kelas pagi soalnya. Hati-hati di jalan ya.
Jangan sampai lu dicaplok sama cowok misterius pakai kepala beruang itu. Sialan lo, nambah-nambahin kerjaan gue aja. Hah? Jangan berisik dong, Mbak. Lo pikir tempat ini punya nenek lo? Kalau mau teriak-teriakan di luar. Norak banget deh. Udah nah, gak apa-apa, sabar aja, gak usah marah-marah. Diem aja kocak, kalau cewek-cewek berantem itu gak usah dipisahin. Nanti malah lu yang jadi sasaran. Apa? Lo bilang gue norak? Gue nggak norak ya. Lo yang norak. Aja ngatain gue norak. Kalian tuh kampungan. Nongkrong kok di sini. Nongkrong itu di luar. Hah? Lo pikir tempat ini ada di sini kalau bukan buat nongkrong, buat apaan? Buat ternak tuyul gitu? Ya ampun galaknya. Pasti kalian semua baru sekali ya nongkrong dan beli kopi di sini. Ya kan, ngaku aja deh. Dasar kalian perkumpulan rakyat jelata yang mau ngasih makan sosmed. Kalau gue sih tiap hari minum kopi ya di Starbucks dan gak nongkrong lama-lama kayak kalian. Kopi segelas tapi nongkrong sampai berjam-jam. Dasar SDM rendah, IQ jongkok. Bisa-bisanya ngatain Tuan Putri keturunan bangsawan darah biru kayak gue. Sorry ya, gue gak level sama lo. Stres. Apa sih nih? Malah kirim link-link gak jelas. Ngabisin kuota gue aja. Ray here in the commentary position, joined tonight for live coverage by Stuart Robson. It is Manchester City up against Manchester United. Well, what a night, Derek. Two great teams. Kalian datang aja ke alamat ini ya. Kalian bilang aja kalau kalian itu temannya Genta. Makasih ya, Nay. Ini alamat kos-kosannya Genta kan, Nay? Bukan. Ini alamat rumah aku. Kosannya Genta di sebelah rumah aku. Genta ini pendatang ya, Nay? Dia sekolah dan hidup mandiri di kota dari SMA. Sedangkan rumah orang tuanya tinggal di desa Harigaura. Lo tahu alamat rumah orang tuanya nggak? Kalau nggak salah dia pernah cerita. Rumah orang tuanya dekat peternakan sapi di desa Harigaura. Itu desa kecil dan cuma ada satu peternakan besar di sana. Kalian tanya aja ke orang random di Harigaura. Tanyain peternakan paling besar di sana sebelah mana. Pasti mereka ngerti. Pasti bakal ngerti orang tuanya Genta ya, Nay? Enggak. Loh, Maksudku pasti tahu peternakan sapinya. iya kan kata lo rumah orang tuanya deket peternakan sapi. Iya, tapi di situ banyak rumah dan aku nggak tahu pastinya. Oh iya. Makasih ya, Nay. Oke. Sumpah si Sama-sama. Naira ini malah lebih enak ngomong langsung loh daripada di chat. Ayo, yuk. Udah dapat alamat Genta. Akhirnya. Pinjem ya, Pak? Ya. Apanya lo pinjam? Ya Allah, ya Robby baru diservis kemarin loh, hei. Awas aja kalau mobil gue datang penyok lagi. Mereka yang gue suruh nambal sampai kinclong. Wede, di sini lo rupanya. Samperin lah, Cok. Ngapain lo bengong di sini? Jun. Lah, dia kenapa dah? 갑자기 내게 나타나지 넌난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 Assalamualaikum. Permisi, Bu. Waalaikumsalam. Iya, nyari siapa ya, Dek? Permisi, Bu, mau nanya. Ada yang ngekos di sini atas nama Genta nggak? Kami temennya, Bu. Kami nyariin karena udah lama dia nggak masuk kuliah. Genta? Ada fotonya nggak, Dek? Ada, Bu, ada. Nah, ini yang namanya Genta. Dia ngekos di sini nggak, Bu? Oh, yang ini toh. Ibu lupa namanya tapi inget wajahnya. Maklum lah sudah tua. Dia itu mah penghuni kamar paling pojok. Kemarin malam dia pulang bawa koper. Terus pergi lagi subuh-subuh. Bawa koper juga pas perginya itu. Ibu tahu nggak dia pergi kemana? Kurang tahu ya. Saya sama suami saya cuma kerja. Disuruh jagain kos-kosan sama handle kantin.
nggak begitu deket sama semua penghuni kos-kosan yang ada di sini. Akhir-akhir ini memang sering pulang ke sini ya Bu Gentanya? Iya, 2 harian inilah pulang, tapi pulangnya selalu malam-malam, terus pergi lagi subuh-subuh. Begitu terus. Ini nomor HP saya. Minta tolong ya, Bu. Nanti kalau Genta pulang lagi, tolong hubungi kami. Tolong banget, ini mah penting banget soalnya, Bu. Oh ya, boleh-boleh dek, nanti saya kabari kalau dia balik kosan ya. Kiri dikit lah. Ya, kiri dikit. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam. Pak, mau nanya, di desa ini ada anak muda yang namanya Genta nggak? Walah, Genta mah anak semata wayang saya. Kamu temennya ya? Iya Pak, saya kira siapa? Saya bapaknya Genta. Anak muda di sini yang namanya Genta itu cuma satu, cuma anak saya. Mari masuk, bicara di dalam saja, di luar dingin. Ayo sini, saya buatin kopi, biar enak ngobrolnya. Masnya ini teman SMA-nya Genta ya? Saya teman kuliahnya Pak. Kebetulan udah lama gak ketemu. Genta sering pulang ke rumah gak Pak? Akhir-akhir ini anaknya gak bisa dihubungi. Pulangnya ya jarang. Paling-paling pulang kalau pas liburan aja. Mungkin ganti nomor HP. Soalnya anak muda kan biasanya gitu, dikit-dikit ganti. Bapak masih bisa komunikasi sama Genta Pak? Oh masih. 3 hari yang lalu kalau nggak salah anaknya habis kirim surat ke saya. Kenapa pakai surat Pak? Kan bisa telepon. Saya nggak ngerti cara pakai HP. Maklum orang kampung. Oh, tapi Genta nggak cerita apa-apa ya Pak sama Bapak? Tentang pekerjaan dia atau tentang kuliahnya? Soalnya udah seminggu ini dia nggak kelihatan di kampus Pak. 3 hari yang lalu dia kirimin Bapak surat. Katanya dia ada kerjaan, gajinya besar gitu. Sempat minta izin ke Bapak juga kok. Mungkin karena itu nak. Terus, dia cerita nggak Pak kerjaan apa gitu? Waduh kurang tahu, dia nggak cerita sama Bapak. Ya kayak biasa, dia kirim surat terus biasanya dia sisipin uang buat Bapak. Nah kali ini jumlah uangnya lebih besar. Dia itu memang sudah mandiri nak. Dari SMA kerja sambil sekolah. Itu pun sepeser pun gak minta sama saya. Bener-bener anak yang pekerja keras dan mandiri Genta itu. Oh my god, Kak Juna. Jadi yang pukulin Ibel itu Kak Juna. Mana iya lagi. Mungkin aja kan Kak Juna marah karena Ibel gangguin Kiot. Ya Ibel goblok banget sih. Tapi kalau dipikir-pikir Kak Juna keren banget ya. Kayak villain di film-film. Bener-bener my type. Gue gak bakal kasih tahu Ibel soal video ini. Bodoh amat. Demi apapun gue harus lindungin Kak Juna. Siapa tahu kalau gue bantu Kak Juna dia bakal luluh karena effort gue. Terus dia mulai berpikir kalau Kiot itu cuma beban dan tukang ngambekan. Dengan begitu dia bakal mempertimbangkan untuk meninggalkan Kiot dan berpaling sama gue. Buktinya gue gak ditarget tuh. Itu artinya kan Kak Juna ada rasa cinta sedikit sama gue. Kak Juna, I'm coming. Semuanya kok. Aku datang untuk kok kakak kasar banget sih? Aku itu datang untuk melindungi kakak. Kak. Aku jatuh loh. Aku gak bisa berdiri. Gue diculik
dicuekin sih? Kesel deh. What? Kok videonya malah kesebar sampai sini sih? Alexander Luis. Dia yang upload videonya. Itu kan akun yang nyebar video masa lalunya si Lexot itu. Pengajar si Mokondo. Pasti dia jual video ini ke orang lain selain gue nih. Ih, Mokondo! Awas aja lo ya Mokondo. Gue cari lo sampai ketemu. Guys, soal video yang kemarin itu masa lalu kami guys. Aku pun ada di video itu dan kalian lihat kan, kami sekarang teman. Semua masalahnya udah selesai di tahun itu. Lexa udah dapat batunya dulu sampai di DO loh dari sekolah, dituduh nyuri dan dapat sanksi sosial juga. Yang pengen aku kasih tahu ke kalian, Lexa sekarang udah beda. Sedangkan yang kalian lihat itu potongan video masa lalu. Aku ngerti, gak semua korban itu punya mental yang sama aku. Mungkin pihak sana masih menyimpan dendam di masa lalu. Insya Allah kami akan segera menyelesaikan permasalahan ini ya. Maaf atas ketidaknyamanannya. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. Susah juga ya ngedit beginian. Coba kalau ada Bang Arya, pasti udah dibantuinnya dikit, kita tinggal terima jadi. Iya, mintain tolong Bang Arya, Kemon. Masa iya karena dia lagi musuhan sama Lexot semuanya ikut dimusuhin? Gak usah sebut-sebut nama dia lagi bisa nggak? Gue lagi kesel sama dia. Gara-gara dia gue sampai harus bikin 1001 alasan kalau ditanya bokap kenapa dia lagi-lagi gak masuk kuliah. Ya kenapa lo gak jujur aja kalau dia bolos? Nanti dia gak mau jajalin gue kalau gue gak mau bantu dia bohong ke bokap sama nyokap. Gue gak bisa, gue butuh duit dia. Gue ketergantungan sama dompet dia, Hat. Dasar mata duitan. Ya itu artinya lo sama abang lo emang udah sekongkol, udah saling melengkapi tuh. Udah berapa lama sih dia bolos? Baru 5 hari kan ya? Sabi kali dilengkapin jadi seminggu. Kalau gue gak ketergantungan sama duit dia mah, udah gue cepuin dia dari kapan hari. Kak, ada kain kafan koket gak? Aku gak suka kain kafan yang biasa. Gue bikinin beneran kalau gak CO, lo gue samperin ya. Yang ini udah kan, Wak? Udah Kak, yang di kardus ini yang belum spill varian kain kafannya silahkan di komen-komen aja ya. Kalian mau di spill yang mana lagi guys? Etalase 1 ada di patung Bestot yang warna merah. Itu adalah baju malaikat maut. Ya, udah gak ada tempat lagi di lemari gue. Gue gak suka deh kalau gak bisa ditata di tempatnya begini. Bawa pulang ke rumah aja kali ya sebagian biar gak numpuk di sini. Daripada kamar jadi berantakan kayak kandang ayam, mending gue beresin aja sebagian. Teror mawar merah. Apa maksudnya? Sialan, ada yang nyamar jadi gue di sini. Yang kamu dapat. Ini beneran apa bohongan sih guys? Jadi maksudnya Kak Juna yang mukulin si Ibel? Ini bukan Juna gak sih? Matanya beda. Coba deh lo perhatiin baik-baik. Mata orang ini lebih melengkung. Terus alisnya kayak lebih keren gitu. Yang! Kiara mana? Dia di kamar. Tadi dia beresin baju-baju bekas endorse. Gak ada di kamar, gue habis dari sana. HP-nya Kia dipakai live Jun. Ini loh yang dipegang sama Alexa. Tapi kami tutup live-nya buat nonton videonya Alexander Luis yang abis post video lo gebukin si Ibel. Lo kenapa sih? Itu bukan gue. Hah? Sabar Kak, sabar. Kami juga gak percaya kok kalau kakak sejati Tadi gue dapet ini. Baca. OMG, apa jangan-jangan surat ini ada kaitannya sama akun Alexander Luis yang udah nyebarin videonya Alexa sama video lo hari ini? Gue gak tahu pasti.
Tapi bisa juga iya. Kayaknya orang yang punya akun itu gak suka sama kita. Makanya itu gue nyariin Kia. Tapi gue juga dapet kayak gitu kemarin. Sekitar 6 hari yang lalu. Sebelum video gue kesebar. Kok lu gak bilang sih, Lex? Ya kan gak ada yang nanya. Kayaknya gue juga pernah lihat surat bentukan kayak gitu di lacinya Kiara. Terus dia juga simpen bunga layu gitu. Bentar gue ambil dulu ya. Kok bisa samaan ya? Tapi bunga gue lebih ke arah busuk sih. Gue kira itu cuma kelakuan orang iseng. Lo semua di mana? Ayo ikut aja sekalian, kok jadi ngari gue. Kak, kami ikut, Kak. Guys, bentar dong. HP gue kan masih hilang. Gimana? Belum ketemu loh. Duh, di mana sih? Perasaan tadi gue taruh di sini deh. Guys, tungguin, woy. Ya ampun Jojo, kenapa lagi sih nak? Padahal kan kau masih baru. Rajin ku servis juga loh. Ini mah kalau mogok tuh milih tempat kek, jangan di hutan belantara kayak gini. Tetap nggak bisa. Loh, ini kan HP-nya Lexa bukan HP gue. Kenapa gue ceroboh banget sih nggak diteliti dulu? Kan jadi ketuker. Lexa simpen nomor HP-nya Kak Juna nggak ya? Lexa ini kebiasaan nomor temennya suka didamain aneh-aneh. Tapi ini ada Babu Aryot. Gue telepon Bang Arya aja deh. Kak Juna? Untung kakak. Loh, perasaan tadi Kak Juna berdiri di situ. Lex! Lu kenapa, Lex? Lex! Jawab! Jadi maksudmu, tunangan Kiara yang melakukan semua ini? Saya tidak pernah berpikir seperti itu, Nyonya. Saya lihat video ini rame di Best SNU. Dan menurut saya hal ini sangat menarik untuk dilaporkan kepada Anda. Menurutku orang di video ini nggak mirip dengan tunangan putrimu. Alisnya agak beda. Jujur nggak mudah mengambil kesimpulan dengan hanya bermodalkan potongan video yang hanya beberapa detik. Benar, Tuan. Saya pun juga berpikir demikian. Terus atas dasar apa dia melakukan semua itu? Apa itu demi Kiara? Dia melakukan itu karena Isabel ganggu Kiara? Atau ada maksud lain? Selamat malam, Anda terhubung dengan layanan polisi 111 dengan Bribtu Iki. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau melaporkan penculikan bagi pacar saya tertinggal di pinggir jalan dan ada berjak darah di samping mobil. Sedangkan pacar saya nggak ada di tempat. Boleh dikonfirmasi dengan siapa kami berbicara? Nama saya Arjuna, Bu. Baik, bisa ditunjukkan nomor HP dan lokasinya di mana? Nomor HP saya 085211111111. Untuk lokasinya di Jalan Kasuari samping perumahan Puri Indah, Kota Sakura, Bu. Baik, kami akan segera mengirimkan petugas ke lokasi dan akan sampai dalam waktu 5 menit. Terima kasih sudah menghubungi layanan bisa ngerusak barang bukti. Tunggu polisi datang aja. Tahu. Ini HP lo nggak sih Lex? Wallpapernya foto lo. Atau jangan-jangan Kiot salah ambil HP tadi? Iya, itu emang HP gue. Kalian di sini aja tunggu polisi. Kayaknya gue tahu siapa yang culik Kia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tan cepet kesini Tan, tolongin kami Tan. Tolongin apa? Kalian kenapa? Kiara diculik Tan. Kayaknya ada orang yang celakain Kiara. Kami temuin mobilnya Kiara di samping jalan tempat Iqbal dipukulin orang kemarin. Astagfirullahaladzim. Sherlock sekarang tunggu di sana ya. Tante OTW. Baik Tan. Please Deka, ini tuh masalah serius. Ada bekas darah juga loh. Ayo cepetan dong. Yang bilang ini masalah sepele siapa sih lah? Belum diangkat loh, sabar. Tangan gue juga tremor ini. Alhamdulillah akhirnya diangkat juga. Assalamualaikum Tan. Waalaikumsalam. Hatsuki, kenapa sayang? Tan, Kia ngilang. Ngilang? Ngilang gimana maksudnya? Tadi itu Kia beberes barang-barang endorse Tan. Terus tahu-tahu dia udah pergi naik mobil sendirian. Karena kami panik, kami carilah dia. Ketemu, mobilnya di tepi jalan tempat Iqbal diparin.
Tapi Kianya udah nggak ada. Cuma ada mobil sama barang-barangnya ditinggal di samping jalan. Terus ada cipratan darah di samping mobilnya, Tan. Sama ada HP juga. Tolong bantu kami, Tan. Perasaan kami udah campur aduk di sini. Juna udah telepon polisi, Tan, tapi polisinya belum datang. Tunggu di sana ya, biar saya yang cari Kiara. Kalau nunggu polisi lelet, kamu tahu sendiri kan kinerja polisi kita seperti apa? Baik, Tan. Cek semua CCTV jalan Kasuari dekat Universitas Sakura. Babat aja semua pohon di jalan sekitar itu, biar nggak jadi sarang kriminal. Di sana tidak ada CCTV, Tuan. Makanya polisi yang menangani kasus pemukulan mahasiswi yang bernama Isabel itu kesulitan menemukan pelakunya. Namun saya dapat info kalau ada satu orang yang kemungkinan mirip dengan pelaku pemukulan yang videonya tersebar ini. Dan Kiara kenal dengan beliau. Siapa? Ini fotonya, Nyonya. Namanya Yudai. Dia teman SMP Kiara. Dia juga dulu sekelas dengan putra Anda, Tuan. Dari info yang saya dapat, beliau ini pernah menyukai Kiara. Dan bisa dibilang agak obses. Jika Tuan dan Nyonya perhatikan dari struktur muka, alis, dan mata, orang inilah yang paling cocok dengan pelaku di video pemukulan yang tersebar hari ini. Cari dia malam ini juga. Terserah mau kau cincang dia hidup-hidup atau kau buat dia mati sekarat. Yang ku mau sebelum tengah malam, Kiara sudah ketemu. Ngerti? Baik, Nyonya. Ini kita harus ngapain, weh? Lah gue juga gak tahu, Cok. Beberapa polisi dan pengawal sudah saya kerahkan buat cari Kiara. BK sekarang juga lagi nyari Kiara sama pengawal-pengawalnya. Gimana ceritanya kok bisa kayak gini? Nah itu dia, kami juga nggak tahu, Tan. Tiba-tiba aja Kiara udah pergi naik mobil sampai ke sini. Hujan. Ayo duduk dulu. Tadi saya lihat di sebelah sana ada gubuk kecil. Kita bicarakan ini di sana saja sambil nunggu investigasi dari polisi. Ayo. Apa ini ada hubungannya sama kasus pemukulan Isabel kemarin? Katanya pelaku pemukulannya sudah terungkap ya. Tapi pelakunya masih dalam pengajaran polisi. Jadi Tante udah lihat videonya. Tapi itu bukan Kak Juna, Tan. Saya tahu kok kalau itu bukan Juna. Tadi Pak David kasih tahu video itu ke saya. Saya sudah berjumpa dengan banyak sekali makhluk hidup di muka bumi ini. Saya tahu betul gimana sikap dan gerak-gerik anak itu. Jelas itu bukan dia. Sepertinya ada yang mau memfitnah dia. Dia lebih kenyamar jadi Juna sih kalau menurut saya. Bisa jadi karena gak suka. BK bilang dia curiga sama Yudai. Saya rasa Yudai juga agak mirip sama Juna. Cuma beda gaya rambut aja. Wah cocok, Tan. Ini saya juga disuruh Juna buat kepoin semua sosmednya Yudai. Tante kenal juga sama Yudai? Kenal. Mamanya Yudai, Tante Akira itu dulu teman arisan saya. Tapi mama sama papanya Yudai sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena kecelakaan. Saya juga kurang tahu pastinya, karena Akira itu lumayan tertutup. Yudai bukannya sekolah di Jepang ya kalau nggak salah? Iya Tante, dulu dia sempat ikut pertukaran pelajar. Nah dari situ kami udah lost kontak. Entah dia lanjut sekolah terus di Jepang atau gimana kami nggak tahu, Tan. Sebelum kejadian ini, ada seseorang yang kasih kami surat, Tante. Dan surat-surat ini dilampirkan dengan sebuah bunga layu. Tuh, yang lagi dipecahin sama Mako. Sampai sebanyak ini kok kalian gak curiga? Soalnya kami gak tahu, Tan, kalau surat itu isinya kode. Yang dapat surat itu Kiara, Alexa, terus yang terakhir si Jonathan. Kalian tahu tidak filosofi dari bunga layu yang dikirim ke kalian? Mungkin bunga layu itu menandakan perasaan kasih yang sudah pudar, Tan. Kan awalnya dia tuh bagus, cantik, terus sekarang jadi layu. Kalau yang Tante lihat, bunga layu yang ada di sini bisa juga sebagai pertanda sebuah kekecewaan. Gue udah tahu arti suratnya. Surat buat Kiara itu sandi AND. Kode AND di setiap kalimatnya harus dihilangin kalau mau baca isi suratnya. Di sini tertulis, apakah kamu masih mau melihatku sekali saja? Sedangkan surat buat Alexa ini sandi ular. Cara bacanya gampang. Tinggal kelompokin aja huruf-hurufnya dalam jumlah yang sama. Susun huruf ke bawah dari kiri ke kanan. Terus dibaca berkelok-kelok seperti ular. Nih punya lo, baca. Ya apa? Lu sebutin aja apa artinya, gue males mikir. Gue percaya aku sama lo. Beban hidup gue udah banyak, jangan lo suruh baca beginian, kagak paham gue. Dasar manusia, punya otak tapi males buat mikir. Di sini tertulis Alexa mantan pembuli. Hah? Jadi itu isi suratnya? Sialan, jadi makin yakin gue kalau si Yudodot itu biang keroknya. Masalahnya Yudodot itu dulunya gak suka sama saya, Tan. Gue kepoin akun Twitternya si Yudai. Kalian lihat sini deh guys, ternyata dia balik Indo 6 bulan yang lalu, Cok. Fiksi ini. Oh iya, tadi siang gue ketemu Juna. Tapi dia sinis banget anjing. Itu siapa? Jangan bilang itu juga Yudai. Ketemunya jam berapa? Sekitar jam 2 siang, Tan.
Saya bisa pastikan itu bukan Juna. Jam 1 sampai jam 3 sore Juna masih di kantor saya. Dia baru balik ke asrama sekitar jam 4 lewat. Juna itu kerja di kantor saya. Tapi karena dia masih kuliah dan sibuk organisasi, saya kasih dia kelonggaran buat kerja di mana saja. Bisa di asrama, bisa di kampus. Tapi wajib setor hasil kerjanya tiap minggu dan hari ini jadwalnya dia setor laporan ke saya. Kalau nggak percaya tanya aja ke Yuka sama Mako. Anjir. Terus yang gue sapa tadi siang siapa, Cok? Ya si Ono lah. Lagian masa teman sendiri nggak bisa ngenalin? Ya mana gue tahu. Gue juga kagak kepikiran kalau ada yang nyamar jadi dia. Di kampus lagi. Seniat itu dia, Cok. Itu dia sama abangnya nggak sih? Iya, Yoshitaka tukang ngabisin warisan kata si Yudai. Berarti mereka cuma berdua nggak sih? Kan ortunya dia udah meninggal kata Tante Eli. Keluarganya mereka vibes-nya konnichiwa banget ya? Ini enggak ya enggak. Yudodot itu vibes Codot dan Kim Changcut. Saudaranya Taeil dia tuh. Benci banget gue sama dia. Postingan tanggal 16 Agustus loh ini. Ini bukannya tanggal dimana Kyot difitnah Helonat itu nggak sih? Yang sampai rame diliput media karena Kyot dikis Juna di stadion. Terus rame-rame tuh banyak yang komen kalau anak pengusaha yang terkenal berwibawa ternyata gaya pacarannya di luar batas. Wah iya juga ya. Bisa jadi postingan ini mengarah ke Kia sama Juna. Apa sih Yudai, nggak lucu kalau emang lu benci Kia sama Juna. Kan terakhir kali lu bilang bakal move on. Manusia emang begitu. Kadang lain di mulut, lain juga di hati. Datang ke tempat yang saya share. Sepertinya Kiara disembunyikan di tempat itu. Di depan gudang pupuk milik keluarga Kibana. Gudang pupuk milik keluarganya Yudai. Bawa polisi dan kepung tempat itu sekarang. Saya datang agak telat, ada masalah kecil di jalan. Baik, saya akan segera ke sana. Beka sudah berhasil temuin tempat di mana Kia disembunyikan. Ayo, kalian semua ikut Tante. Wah, GG juga Tante Beka, Cuk. Tunggu Tan, barengan aja Tan. Mona! Kenapa gue telepon gak mau angkat? Ya maaf bang, lagi situasi genting ini ya. HP Mona mode silent. Lexa mana? Lexa? Lo ngapain nyariin Lexa? Cepet, Sherlock! Iya, Masya Allah, ya Rabbi. Sabar, kek. Tutup dulu teleponnya. Semua unit perhatikan. Kita telah mengepung lokasi. Sasaran berada di dalam rumah ini. Buat lo, yang ini buat lo. Ini lo, yang ini lo Hat. Kalian ngerti kan apa yang harus kita lakukan, girls? Hajar Yudada! Hajar Yudada! Bawa dia ke neraka. Belakang sini, jaga jangan sampai Yudodot kabur lewat belakang. Awas lo kalau pergi. Permisi mas, ini ada apa ya? Kok rumah tetangga saya tiba-tiba dikepung polisi sebanyak ini? Loh, bapak Pak Rio kan? Pak Bon Asrama yang ditangkap polisi karena maling sempak 1,5 tahun yang lalu? Loh, masih ingat ternyata? Iya mas, saya baru keluar 3 bulan yang lalu. Sudah tobat kok. Selama di penjara saya belajar banyak soal agama dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi insya Allah. Oh ya alhamdulillah kalau gitu. Gak tahu pak, saya juga baru datang. Kalau misal mau tahu info tentang tetangga saya ini bilang aja sama saya mas. Gak usah sungkan-sungkan. Saya pasti bantu kok kalau tahu sesuatu. Apanya yang gak bisa? Saya sudah minta buat dicarikan dari 30 menit yang lalu loh. Bribtu-Yan, tolong periksa semua ruangan di tempat ini. Yang. Bawa ke mobil kita aja Jun, biar gue yang nyetir. Lapor komandan, semua ruangan dalam keadaan terkunci dari dalam. Lo gak ikut mereka men? Gue ikut atau enggak, mereka pasti tetap nyampe rumah sakit.
Gue masih di sini karena gue penasaran sama apa yang sebelumnya terjadi di sini. Oh, sama kalau gitu. Target sudah tewas dengan luka di kepala bagian belakang, Komandan. Luka bagian belakang kemungkinan karena vas kaca ini. Dan yang terakhir, beliau memakai wig. Terus garis darah ini dibuat pakai apa ya, Pak? Kok bisa simetris membentuk segitiga begini? Teliti lagian, jangan sampai kita melupakan detil penting di kasus ini. Oh mundur, Kas. Jangan deket-deket sama TKP. Ngapain masih di sini? Kehadiran kalian itu merusak TKP. Sana pulang. Udah malam juga, nanti papamu nyariin. Akrab bener gue lihat-lihat lu sama bapak itu. Pak Zenji itu tetangga gue. Emang main akrab deh sama keluarga gue. Gue pikir dia gak bakal nyapa gue malahan. Soalnya kan lagi tugas. Kas, Lukas. Sini, Kas. Lah, katanya gak boleh masuk, Pak. Ya kau mikir lah, Kas. Ngapain kau bengong kayak orang tolol di situ? Mending kau bantu Bapak baca ini. Tulisannya kecil-kecil, Bapak nggak kelihatan. Siap salah, Komandan. 86. Tolong bacain ini surat apa ini? Di kelas 1 SMP. Awal mula gue ketemu Kiara. Dia anak yang cantik dan ceria. Gak mungkin bocah culun kayak gue bisa dapetin dia. Meskipun gue cukup pintar dari semua cowok di sekolah gue. Tapi realistis aja. Gadis kayak Kiara pasti punya tipe ideal yang lebih dari sekedar laki-laki kutu buku. Gue selalu perhatiin dia dari kejauhan. Di saat dia butuh gue buat jelasin pelajaran yang susah, gue merasa berguna di mata dia. Sampai suatu hari cowok itu datang dan menghancurkan semuanya. Gue gak pernah segila ini karena suka sama satu cewek. Gue udah berusaha lupain dia. Bahkan gue terbang ke Jepang biar gue bisa fokus sama diri gue sendiri. Tapi ternyata semua sia-sia. 3 tahun waktu yang gue lalui buat lupain dia kalah sama sedetik saat gue tahu di berita kalau Kia sama pacarnya udah tunangan. Gue udah putus asa karena terlalu menginginkan dia. Gue rasa dia gak bahagia sama tunangannya karena hidupnya selalu diganggu orang-orang menjengkelkan. Dia berhak bahagia. Ditambah lagi gue serasa gak punya semangat hidup semenjak orang tua gue pergi. Gue udah cukup pusing handle pengeluaran karena harus biayain abang gue yang penyakitan dan selalu bolak-balik rumah sakit. Itu beban buat gue. Cuma bersama Kiara lah satu-satunya kebahagiaan gue. Gue bahkan rela kok kalau harus berubah penampilan gue biar mirip kayak Juna. Biar Kia suka, gue rela. Kampus Sakura itu kampus elit. Gue gak bisa pantau Kiara di sana karena masuk ke sana perlu kartu akses mahasiswa yang gak mungkin orang luar bisa masuk. Akhirnya gue nyuri kartu akses abang gue yang penyakitan itu dan nyamar di kampus. Yoshitaka itu mahasiswa abadi di kampus itu. Dia belum lulus karena penyakitan dan gak bisa ikut kegiatan perkuliahan. Tapi ternyata abang gue bisa baca gerak-gerik gue. Dia mau ikut campur dan coba ingetin gue. Bisa-bisanya dia nasihatin gue. Yang padahal dia nguap aja arwahnya keluar. Dia serang gue, akhirnya gue serang balik. Dan dia meninggal di tempat. Orang penyakitan mau berharap apa? Gue takut orang sekitar curiga dan bakal temuin jasad abang gue. Akhirnya gue kubur jasad abang gue di tanah belakang studio rumah gue dengan kedalaman 3 meter. Gue kuliah di TUE, kampus pertanian terbesar di Jepang. Awalnya gue ambil kuliah di sana buat terusin usaha almarhum orang tua gue. Gak gue sangka gue bakal gunain ilmu gue untuk merencanakan semua ini. Tubuh manusia kaya akan unsur organik. Punya beberapa unsur zat seperti magnesium, fosfor, dan kalsium yang dibutuhkan untuk tanaman. Gue taruh jasad Yoshitaka yang sudah tidak terbentuk itu di atas jerami. Gue tutup lagi dengan jerami dan gue kubur buat jadi kompos alami pohon apel kesayangan gue. Rencana gue berakhir dengan sempurna. Selanjutnya gue harus hancurin hidup teman-temannya Kiara termasuk si Juna. Mereka itu egois. Mereka malah dukung Kia sama Juna padahal Kiara itu gak bahagia sama Juna. Pertama gue bakal culik Kiara. Gue tahu dia gak akan mau gue bawa dengan baik-baik. Dia selalu nolak dan selalu acuh sama gue. Makin lama gue makin benci lihat sikap cueknya. Tapi perasaan gue gak pernah bohong kalau gue masih sayang sama dia. Apa boleh buat? Gue harus bawa dia dalam keadaan berdarah-darah sekalipun. Lalu di malam yang sama, Juna bakal kesusahan nyari Kiara. Itu udah cukup buat bikin dia terpuruk. Mona, dia bakal gue pukulin perutnya sampai sekarat. Hatsuki, dia bakal gue kurung di ruang kedap yang isinya asap arang briket sampai dia kehabisan nafas dan mati. Chika dan Lala bakal gue sekap di gudang pupuk milik keluarga gue. Lalu gue tinggalin mereka semua dan pergi bareng Kiara ke tempat tujuan terakhir kami. Kalau polisi temuin surat ini di tempat ini, gue udah pergi ke barat daya bareng Kiara. Gue udah siapin tempat untuk kami pergi bersama di sana. Di tempat itu gue udah siapin bubuk mesiu racikan gue sendiri. Gue bikin semuanya dari nol. Bahan-bahannya antara lain potasium nitrat. Gue dapet dari gudang pupuk milik keluarga gue. Potasium nitrat adalah bahan baku pupuk. Gue racik dengan perbandingan 75% potasium nitrat, 15% bubuk arang, 10% belerang, serta sedikit tambahan gula untuk mempercepat reaksi dan memperbesar daya ledak. Gue buat bubuk ini sebanyak 6 kilo dan gue letakkan di tempat terakhir gue dan Kiara mengakhiri hidup nanti sekitar
11 km dari persembunyian terakhir ke arah barat daya. 6 kilo bubuk mesiu ini memiliki daya ledak luar biasa yang ketika dinyalakan bisa meluluhlantahkan kami berdua bersama. Gue persiapkan semua ini selama 3 bulan lebih. Gue mau Kiara. Gue harus dapetin Kiara. Kalaupun gue nggak bisa dapetin Kiara karena ada cowok itu, gue bakal bawa dia mati bersama gue. Menurut buku lintas agama yang gue baca, gue percaya kalau mati berdua dalam keadaan hancur bisa membuat kami hidup kembali dengan garis takdir berbeda, dalam artian kami bisa saja ditakdirkan saling mencintai di kehidupan selanjutnya. Apaan ini, Pak? Udah gila dia kayaknya. Ini tulisannya belum kelar, Pak. Masih ada lanjutannya kayaknya. Komandan, ada jejak kaki di samping rumah dekat sofa. Pas saya buka tirai jendelanya, ternyata jendela yang sebelah samping sini bisa dibuka. Dan ada bekas jejak sepatu laki-laki dan perempuan. 아무리 소리 질러봐도 아무도 듣지 않는 걸 yeah.